Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Afrianti. Nama saya Rifa Nafisa. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang kondisi Islam pada masa modern. 3, 2, 1, go! Tokoh-tokoh Islam pada masa modern. Yang pertama ada Rifa'ah Baidawi Rafiat At-Tahwi tahun 1801 sampai 1873 Masehi. Rifa'ah Baidawi Rafiat At-Tahwi adalah tokoh yang berhasil menerjemahkan 1000 karya berbahasa Prancis ke dalam bahasa Arab sehingga umat muslim mampu mengetahui ilmu-ilmu yang membawa perkembangan ke bangsa barat. Yang kedua adalah Muhammad Ali Pasha tahun 1765 sampai 1849 Masehi. Muhammad Ali Pasha adalah seorang pelopor kebangkitan Islam di Mesir yang lahir pada tahun 1765 di Kawala, lebih tepatnya di Yunani. Muhammad Ali Pasha banyak melakukan inovasi yang sangat berpengaruh, yaitu berhasil menjaga stabilitas ekonomi Mesir. Hal itu menjadi landasan munculnya tokoh pembaharuan Islam pada masa berikutnya. Yang ketiga adalah Muhammad Abduh, tahun 1849 sampai 1905 Masehi. Muhammad Abduh lahir di sebuah desa di Subrakit, Mesir, tahun 1849. Saat itu, Mesir di bawah kekuasaan Muhammad Ali, tahun 1805 sampai 1849. Semasa hidupnya, Abduh banyak menulis buku, majalah, surat kabar, dan brosur-brosur. Buku-buku yang ditulisnya seperti Al-Aslam, Din Al-Imwa, Al-Madaniyah, Risalah Al-At-Tahmid, Makamah Badi Al-Zaman, Al-Hamdani, dan lain-lain. Yang keempat adalah Rashid Ridho, tahun 1865 sampai 1935 Masehi. Muhammad Rashid Ridho lahir pada tanggal 27 Jumadil Ula 1282 Hijriah atau 23 September 1865 Masehi. Tapi, arsip Kementerian Dalam Negara Kerajaan Utsmani, ia lahir pada tahun 1279 Hijriah di Kalamun, suatu desa di Lebanon yang letaknya tidak jauh dari kota Tarabus, Syam. Rashid Ridho adalah manusia yang berpikir bebas, tidak mau menerima suatu pemikiran yang tidak masuk akal, dan berlandaskan argumentasi yang kuat. Ia memiliki naluri yang kokoh untuk mengetahui hal yang hak. Rashid Ridho, sebagaimana Muhammad Abduh, menghargai akal manusia, meskipun penghargaan terhadap akal tidak setinggi penghargaan yang diberikan oleh Muhammad Abduh. Baginya, akal dapat digunakan dalam hal yang berkenaan dengan hidup masyarakat dan tidak terhadap hal-hal yang berkenaan dengan ibadah. Yang kelima ada Sultan Mahmud II, tahun 1785 sampai 1839 Masehi. Sultan Mahmud II lahir di Konstantinopel, Kekaisaran Ottoman pada 20 Juli 1785. Ia merupakan putra bungsu dari Sultan Ottoman ke-27, Abdul Hamid I, dan istrinya, Naksidil Sultan. Pada 1808, ketika Mahmud II berusia sekitar 23 tahun, terjadi sebuah konflik di dalam istana, di mana saudara tirinya yakni Mustafa IV membuat rencana eksekusi untuk sepupunya, Sultan Selim III. Pemimpin pemberontakan adalah Alemdar Mustafa Pasha yang kemudian menjadi Menteri Mahmud II. Dalam peristiwa ini, Selim III wafat. Sementara, Mahmud II disembunyikan oleh ibunya agar tidak menjadi korban selanjutnya. Tidak lama kemudian, Mustafa IV berhasil digulingkan dan Sultan Mahmud II diangkat menjadi khalifah pada tahun 1808. Yang keenam adalah Jamaluddin Al-Afghani 1838 sampai 1897 Masehi. Jamaluddin Al-Afghani dilahirkan di Afghanistan pada tahun 1838. Karena itu, di belakang namanya melekat sebutan Al-Afghani yang menunjukkan dari wilayah mana ia berasal. Karirnya dimulai sejak berusia 22 tahun ketika ia diangkat sebagai pembantu Pangeran Dost Ali Khan. Al-Afghani resah melihat umat Islam yang tidak bersatu dan terbelakang. Oleh karena itu, ia mengumandangkan ide Jamiah Islamiyah, juga menggelorakan semangat pembaharuan dengan membuka pintu ijtidah dan melakukan gerakan kembali kepada Islam yang murni, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Bagi Al-Afghani, umat Islam mundur karena meninggalkan ajaran agamanya dan banyak mengikuti ajaran dari luar Islam. Agama Islam menjadi sekedar ucapan lisan dan tulisan di atas kertas, tidak diwujudkan dalam kenyataan. Kemunduran umat Islam juga disebabkan karena perpecahan internal yang melahirkan berbagai kelemahan. Selanjutnya, yang ketujuh adalah Muhammad Iqbal, tahun 1877 sampai 1938 Masehi. Muhammad Iqbal lahir di Saikot pada tahun 1877.
Ia berasal dari keluarga kasta Brahmana Kashmir. Ayahnya bernama Nur Muhammad yang terkenal saleh adalah guru pertamanya. Lalu dimasukkan ke maktab untuk mempelajari Al-Quran. Kemudian ke Scottish Mission School mempelajari pelajaran agama, bahasa Arab, dan bahasa Persia. Muhammad Iqbal merupakan sosok pemikir multidisiplin. Sebagai pemikir muslim dalam arti yang sesungguhnya, Iqbal telah merintis upaya pemikiran ulang terhadap Islam demi kemajuan kaum muslimin. Hukum dalam Islam menurut Iqbal tidak bersifat statis, tetapi dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Al-Quran senantiasa mengajarkan serta menganjurkan pemakaian akal terhadap ayat atau tanda yang terdapat pada alam, seperti matahari, bulan, bintang, pergantian siang dan malam, serta sebagainya. Karakter berpikir dinamis adalah karakter berpikir yang bersifat kritis dan kreatif, yang terus berkembang dan maju. Sehingga orang yang berpikir dinamis tidak akan merasa tertinggal oleh zaman. Selanjutnya yang ke-8 adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan tahun 1868 sampai 1923 Masehi. Kiai Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1868. Nama kecil Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwish. Ayahnya bernama Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Sulaiman, seorang khatib tetap di Masjid Agung. Ibunya bernama Siti Aminah binti Kiai Haji Ibrahim. Ia merupakan anak keempat dari 7 bersaudara yang keseluruhan saudaranya perempuan, kecuali adik bungsunya. Ia termasuk keturunan yang ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah satu wali Songo, yaitu pelopor penyebaran Islam di Jawa. Muhammad Darwish dididik dalam lingkungan pesantren sejak kecil, dan sekaligus menjadi tempatnya menimba pengetahuan agama dan bahasa Arab. Yang ke-9 dan yang terakhir adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari tahun 1871 sampai 1947. Kiai Haji Hashim Asy'ari memiliki nama lengkap Muhammad Hashim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim bin Abdul Rahman bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah bin Maulana Ishaq bin Ainul Yakin. Kiai Hashim dilahirkan dari pasangan Kiai Asy'ari dan Halimah pada hari Selasa Kliwon, tanggal 14 Februari tahun 1871 Masehi, atau bertepatan dengan 12 Zulhijjah tahun 1287 Hijriah di Gedang, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Jombang. Sejak masa kanak-kanak, Kiai Hashim hidup dalam lingkungan pesantren Muslim tradisional Gedang. Keluarga besarnya bukan saja pengelola pesantren, tetapi juga pendiri pesantren. Ayah Kiai Hashim atau Kiai Asy'ari merupakan pendiri pesantren Keras Jombang. Sementara kakeknya dari jalur ibu, Kiai Usman, dikenal sebagai pendiri dan pengasuh pesantren Gedang. Sementara kakeknya yang bernama Kiai Syihah dikenal luas sebagai pendiri dan pengasuh pesantren Tambak Beras Jombang. Kondisi Islam pada masa modern. Harun Nasution dalam bukunya Pembaharuan dalam Islam menuliskan tentang sejarah Islam yang dibagi dalam 3 periode, yaitu klasik, pertengahan, dan modern. 1. Periode klasik tahun 6550 sampai 1250 Masehi. Periode ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu 1. Fase ekspansi, integrasi, dan puncak kemajuan tahun 650 sampai 1000 Masehi. Adalah fase Islam menyebar dengan pesat melalui Afrika Utara sampai ke Spanyol pada daerah barat dan Persia sampai ke India pada daerah timur. B. Fase disintegrasi 1000 sampai 1250 Masehi, yaitu fase umat muslim mulai pecah karena masalah politik. Pertengahan tahun 1250 Masehi sampai 1800 Masehi. Periode ini juga memiliki 2 fase, yaitu 1. Fase kemunduran tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Fase ini merupakan lanjutan dari perpecahan kaum muslimin. Sistem khilafah sudah tidak diterapkan lagi. 2. Fase 3 kerajaan besar 1500 sampai 1800 Masehi. 3 kerajaan yang dimaksud adalah Kerajaan Utsmani yang berada di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Yang ketiga yaitu periode modern tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Setelah abad pertengahan, umat Islam memasuki abad modern, merupakan masa kebangkitan umat Islam. Pembaruan Islam adalah upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan dan yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Adapun hal-hal yang mendasari bangkitnya Islam di dunia, antara lain A. Pemahaman mayoritas kaum muslim terhadap Islam sangatlah lemah. Akibatnya dalam banyak hal kaum muslim tidak lagi terkait dengan ajaran Islam.
B. Lenyapnya institusi politik Islam yang menjadi payung Islam dan kaum muslim. C. Budaya yang menyimpang dari Al-Quran dan hadis. 1. Pengaruh Islam masa modern bagi Indonesia. Gerakan pembaruan yang ada juga dirasakan oleh umat Islam di Indonesia. Masuknya ide pembaruan ke Indonesia melalui dua cara. Pertama, melalui masyarakat Arab baik yang berdagang maupun yang ingin menetap. Kedua, melalui para jemaah haji dari Indonesia. Para pelopor gerakan pembaruan antara lain Syekh Ahmad Sukarti dengan Jamiatul Khair dan Al-Irsyad. 2. Hikmah belajar peradaban Islam pada masa modern. 1. Harus menjaga nilai-nilai ketauhidan dan akidah Islamiyah. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan. 3. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuan. 4. Meningkatkan penguasaan ilmu teknologi. Dan 5. Menjaga kemurnian ajaran Islam. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.